Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hilatus Solihah Dan saya Maya Rahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 10 Maret 2018. Aksi pencurian motor di parkiran Choco Baby Shop di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Pasuruan berhasil digagalkan. Pemilik motor pergoki aksi itu meski kemudian dua pelaku kabur. Aksi pencurian motor di parkiran Choco Baby Shop di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Pasuruan berhasil digagalkan. Pemilik motor pergoki aksi itu meski kemudian dua pelaku berhasil kabur. Upaya pencurian motor tersebut mengemuka setelah rekaman CCTV tersebar di sejumlah lini masa media sosial. Aksi nekat itu dilakukan pada Minggu 4 Maret sekitar jam 11 siang. Dalam video, terlihat dua orang berboncengan motor mendekati motor yang saat itu satu-satunya terparkir di halaman toko. Keduanya menggunakan jaket lengkap dengan helm. Kemudian, satu orang berjaket hitam dengan helm berwarna biru turun dari boncengan. Pelaku ini kemudian toleh kanan, toleh kiri sambil merogoh sesuatu dari saku celana sebelah kiri. Diperkirakan ia membawa kunci T karena saat itu tangan pria helm biru itu langsung menuju rumah kunci motor yang terparkir. Malingnya berhasil ngeteh berhasil, Mbak. Kunci stangnya kan berhasil. Meski saat itu kondisi lalu lintas ramai, pencuri tersebut tetap nekat menjalankan aksinya. Warga sekitar Kebonagun pun langsung berkerumun untuk membantu pemilik motor yang sepedanya terjatuh setelah gagal dimaling. Mungkin kalau berhasil dibawa lari kan terus nggak nyala mesinnya. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Ono nyala sih enggak. Buron 2 bulan seorang pelaku begal pickup dibekuk tim Buser Reskrim Polres Pasuruan Kota. Tertangkapnya begal ini menyusul kawan lainnya yang tertangkap saat beraksi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada 21 Januari lalu. Buron 2 bulan, seorang pelaku begal pick-up dibekuk tim Buser Reskrim Polres Pasuruan Kota. Tertangkapnya begal ini menyusul kawan lainnya yang tertangkap saat beraksi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Begal tersebut bernama Solihin, alamat Dusun Rowo Tambing, Desa Tunjung, Kecamatan Raduagung, Kabupaten Lumajang. Pickup ini minta tolong kepada Zippo, baru kemudian AS ini tertangkap, diamankan, tetapi SO berhasil melarikan diri dengan motor CBR-nya dan baru ditangkap oleh Buser di Lumajang pada tanggal 2 Maret. Akhirnya ditembak ini, Bu? Iya, karena dia berusaha melarikan diri, Pak. Modusnya, pertama dia mau minta uang ya Pak ya, pinjam uang, tapi ternyata uangnya cuma hanya dibeli 20.000, setelah itu dia langsung merampas. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Seorang remaja kritis setelah tertabrak sebuah sedan di Jalan Raya Nguling, Kabupaten Pasuruan, Minggu 4 Maret. Remaja pengendara motor asal Nguling ini ragu saat mencoba menyeberang di jalur pantura tersebut. Seorang remaja kritis setelah tertabrak sebuah sedan di Jalan Raya Nguling, Kabupaten Pasuruan, Minggu 4 Maret. Remaja pengendara motor asal Nguling ini ragu saat mencoba menyeberang di jalur pantura tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3:30 sore, dialami Gagah, warga Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dari sejumlah saksi diketahui, bila saat itu Gagah dengan motor Vega melaju cukup pelan dari timur. Tadi mau belok itu dia langsung, nggak pakai berhenti gitu. Tadi mobil saya sempat hindari memang. Oh, anak ini mau nyabrang gitu, ternyata ya beneran nyabrang. Oh, sampai di belakang mobil ini berarti? Saya dari belakang motor, saya dari timur. Iya. Tapi saya lihat persis dia ditabraknya kayak apa tadi saya lihat persis. Terpental sampai berapa meter, Mas? Anaknya, Mas? Yang 50 meter lah. Terseret berarti Mas, korban aja? Iya. Tapi enggak apa-apa kok korbannya. Oh, masih selamat, Mas ya? Selamat. Dari Nguling, tim liputan melaporkan. Seorang penumpang ojek tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya menerobos lampu merah di Simpang 4 Tol Tamandayu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa 6 Maret lalu.
Motor tukang ojek menabrak mobil box yang melaju saat lampu lalu lintas menyala hijau. Seorang penumpang ojek tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya menerobos lampu merah di Simpang 4 Tol Taman Dayu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa 6 Maret. Motor tukang ojek menabrak mobil box yang melaju saat lampu lalu lintas menyala hijau. Kanit Lantas Pandaan, Ibtu Saiful Anam menuturkan, kejadian bermula sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Kebetulan sepeda motor ini melakukan pelanggaran, yaitu menerobos lampu traffic light dari arah barat, jadi terjadi kontra antara dua kendaraan tersebut, sehingga salah satu korban, yaitu penumpang, itu sempat jatuh karena tidak pakai helm, kepalanya terbentur aspal sehingga menyebabkan meninggal. Lalu motornya oleng dan penumpang terlempar sejauh 3 meter dari lokasi kejadian. Dari Pandaan, tim liputan melaporkan. Nelayan asal Lekok Kabupaten Pasuruan hilang di lautan telah ditemukan. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi perahu yang dijumpai sebelumnya terombang-ambing di tengah lautan. Sebuah truk pasir terperosok di jalan rusak yang terkena hujan di lokasi pengerjaan proyek umbulan di daerah Pleret, Kabupaten Pasuruan pada Senin Maret lalu. Sedikitnya 5 kecelakaan serupa terjadi pada kendaraan berukuran besar sejak pengerjaan proyek nasional ini dilakukan. Sebuah truk pasir terperosok di jalan rusak yang terkena hujan di lokasi pengerjaan proyek umbulan di daerah Pleret, Kabupaten Pasuruan, Senin 5 Maret lalu. Sedikitnya 5 kecelakaan serupa terjadi pada kendaraan berukuran besar sejak pengerjaan proyek nasional ini dilakukan. Terus? Ini yang ambles ini. Salepan terus. Kok bisa sakit? Ambles kemepetan itu. Oh, kemepetan. Timuran, tengah timuran. Nopo pinggirnya truknya? Truk nopo? Sami. Anu apa tripal. Oh. Evakuasi nih nopo nih? Ditaring. Tarik nopo? Jam truk bisa. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Usainya event Pasuruan Zaman Bien menyisakan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Sampah tersebut selain berasal dari pengunjung dan 90 stand, tapi juga berasal dari puluhan pedagang selama event Pasuruan Zaman Bien. Usainya event Pasuruan Zaman Bien (PJB) menyisakan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Sampah tersebut selain berasal dari pengunjung dan 90 stand, namun juga berasal dari puluhan pedagang selama event PJB. Sampah berserakan itu terdiri dari sampah plastik bekas makan, kulit buah-buahan, dan juga sampah styrofoam. Sementara itu, sampah dari stand diantaranya kayu-kayu dan banner yang menjadi tempat berdirinya stand. Bahkan, serpihan kayu masih berserakan. Gimana sekarang ini kok banyak sampah, kok belum diselesaikan, ada mobil, ada lain-lainnya, baunya yang tidak sedap, gimana harus diselesaikan secara cepat-cepatnya. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Ribuan jamaah berbondong-bondong menghadiri Haul Habib Ja'far pada Minggu 4 Maret 2018 di Masjid Jame' Al-Anwar, Kota Pasuruan. Rombongan haul dari berbagai daerah memanjiri Haul Habib yang dikenal penyabar ini. Alim sampai Nabi.
Ribuan jamaah berbondong-bondong menghadiri Haul Habib Ja'far pada Minggu 4 Maret 2018 pada pagi hari di Masjid Jami Al-Anwar, Kota Pasuruan. Rombongan haul dari berbagai daerah membanjiri Haul Habib yang dikenal penyabar ini. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan secara resmi melantik dan mengambil sumpah 72 anggota PPK se-Kabupaten Pasuruan di halaman kantor KPU Bangil. Setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja dan masa jabatan anggota PPK, mereka resmi dilantik untuk persiapan gelaran pemilu dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasuruan secara resmi melantik dan mengambil sumpah 72 anggota PPK se-Kabupaten Pasuruan di halaman kantor KPU di Jalan Sudarsono, Pogar, Bangil. Pelantikan ini setelah adanya evaluasi terhadap kinerja dan masa jabatan anggota PPK se-Kabupaten Pasuruan. Memang kita laksanakan pelantikan PPK untuk pemilu tahun 2019 karena selesai dengan tahapan bahwa perekrutan PPK PPS akan dimulai dan terakhir itu tanggal 8 Maret tahun 2018 ini. Maka untuk itu sesuai dengan tahapan hari ini dilantik sebanyak 72 anggota PPK terdiri dari 3 orang setiap kecamatan dikalikan dengan 24 kecamatan. Peraturan perundang-undangan Dasar Republik Indonesia tahun 1900. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Panwaslu Kabupaten Pasuruan mensinyalir sebanyak 12 kepala sekolah negeri turut dalam kampanye bumbung kosong. Belasan ASN melibatkan diri dalam ajakan memilih kota kosong tersebut bakal segera diklarifikasi. Panwaslu Kabupaten Pasuruan mensinyalir sebanyak 12 kepala sekolah negeri turut dalam kampanye bumbung kosong. Belasan ASN libatkan diri dalam ajakan memilih kota kosong tersebut bakal segera diklarifikasi. Tahu kegiatan apa yang sebenarnya, kalau sampai tangannya itu menyimpulkan seperti itu, hanya masih klarifikasi. Setelah nanti klarifikasi terkait nanti masuk ke ranah pelanggaran itu saya serahkan kalau PNS ke KASN, karena KASN nanti yang akan memutus itu, baik itu peringatan ringan atau peringatan berat, itu KASN nanti yang akan memutus perkara itu. Oke. Ini belum diundang. Belum. Undangan masih belum. Mungkin 1 minggu ini, secepatnya. Oke. Sudah disiapkan, tinggal undang saja. Itu berapa orang sih sebenarnya? Ada 12 orang. 12 orang. Semuanya itu semua klarifikasi termasuk yang di luar kepala sekolah ya? Termasuk yang di luar kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolahnya berapa itu? 13. 12 ya. 12 ya. Iya. Oke. Siap. Upaya pendalaman masih dibutuhkan terhadap bukti-bukti yang terekam dalam foto yang beredar di sejumlah media sosial, terutama grup-grup WhatsApp. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Panwaslu Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi penegakan hukum terpadu pada Kamis 8 Maret lalu. Rapat ini sebagai upaya mengoptimalkan pencegahan penegakan hukum dan memfasilitasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Juni 2018 mendatang. Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Gakumdu Kamis 8 Maret. Rapat ini sebagai upaya mengoptimalkan pencegahan penegakan hukum dan memfasilitasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Juni mendatang. Rapat koordinasi ini digelar Panwaslu bersama tim pasangan calon Bupati Pasuruan, tim Gakumdu, juga pemerintah daerah hingga KPU Kabupaten Pasuruan. Hal utama dalam kegiatan diinisiasi Panwaslu ini adalah upaya pencegahan dalam fungsi pengawasannya di masa kampanye saat ini. Menjadi kesepakatan, karena diantaranya mobil branding, kemudian jarak dari APK itu kita sepakati bersama, tadi sudah selesai. Kalau kampanye
ini tidak bisa ditawar lagi. Kalau undang-undang mengatakan larangan kampanye itu di tempat ibadah, pendidikan, fasilitas negara, itu tetap tidak boleh. Tetap itu larangan yang diatur tadi itu yang tidak diatur di undang-undang seperti itu. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Saifullah Yusuf, calon gubernur Jawa Timur, hadiri selamatan di Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada Kamis 8 Maret lalu. Dalam lawatannya kali ini, Gus Ipul enggan disebut berkampanye, melainkan hanya ingin meminta doa kepada ribuan jamaah pengajian yang datang di Balai Desa Jeruk Purut. Hadiri selamatan desa di Jeruk Purut, Gus Ipul enggan disebut kampanye. Saifullah Yusuf, calon gubernur Jawa Timur, hadiri selamatan di Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kamis 8 Maret malam. Dalam lawatannya kali ini, Gus Ipul enggan disebut berkampanye, melainkan hanya ingin meminta doa kepada ribuan jamaah pengajian yang datang di Balai Desa Jeruk Purut. Doa untuk Jawa Timur, untuk Indonesia, untuk daerah kita masing-masing. Apa ini termasuk, kita saling mendoakan. Apa ini termasuk kampanye, Gus? Soalnya kan ini kan kampanye kan siang, malam enggak. Kampanye. Oh, enggak. Malam enggak. Ya kita doa aja silaturahim ini kalau. Untuk antusiasnya sendiri gimana? Alhamdulillah ya, masyarakat ini kan pelan-pelan masih ada proses lama. Nanti belum semua tahu juga, ada pilgub belum semua tahu. Mudah-mudahan nanti pada saatnya tahu dan mereka bisa memilih yang terbaik. Dari Gempol, Tim Liputan melaporkan. Komunitas Averus bekerja sama dengan media online lokal wartabromo.com mengadakan workshop jurnalis dan dokumentasi refleksi program padi, pendidikan, agrobisnis, dan agrowisata desa inovatif. Kegiatan ini dihadiri oleh wartawan media online, cetak, dan televisi di Pasuruan. Komunitas Averus bekerja sama dengan media online lokal wartabromo.com mengadakan workshop jurnalis dan dokumentasi refleksi program padi di kantor redaksi Warta Bromo, Kamis 8 Maret. Media memiliki peranan strategis dalam mengabarkan beragam inovasi dan praktik baik yang dilakukan masyarakat. Komunitas Averus memiliki keyakinan bahwa di setiap kehidupan masyarakat terdapat inovasi dan praktik baik yang layak untuk dibagi. Dengan saling berbagi kabar, sebuah inovasi akan menjadi informasi. Hal ini kemudian mendorong munculnya inspirasi dan replikasi dari kelompok masyarakat lainnya. Karenanya, peranan media sangat diperlukan untuk membantu penyebaran informasi tentang inovasi ini. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Sejak 4 hari terakhir, para nelayan dikejutkan dengan munculnya hiu tutul sekitar 3 km dari Pelabuhan Lekok. Ada sekitar 5-6 ekor hiu tutul muncul setiap paginya. Hiu lagi, ketemu Sejak hiu 4 lagi. hari terakhir, para nelayan dikejutkan dengan munculnya hiu tutul sekira 3 km dari Pelabuhan Lekok. Ada sekitar 5-6 ekor hiu tutul muncul setiap paginya. Meski tidak diketahui jelas alasan hiu tutul ini muncul, namun nelayan Lekok mengaku senang melihat hiu tutul ini. Kejadian langka ini terlihat menakutkan di kalangan umum karena meski jinak, mamalia ini mempunyai ukuran tubuh yang besar. Namun, nelayan mengaku tidak takut dan malah sengaja melihat kemunculan hiu ini. Hiu dengan motif bintik-bintik ini memang sudah beberapa kali muncul, tidak hanya di Pelabuhan Lekok, namun juga di Pelabuhan Tanjung Probolinggo. Bahkan, Menteri Kelautan Susi Pujiastuti pun pada Februari lalu secara khusus datang ke Probolinggo untuk melihat langsung biota laut ini. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk ikuti kuis Jika Aku Bupati dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di www.wartabromo.com. Saya Hiatus Solihah. Dan saya Maya Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.